Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Dengan Ibu siapa? Ibu Wita. Ibu Wita. Saya Suster Yanti ya. Saya saat ini yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kesehatan untuk ibu hamil, ibu nifas ya. Suster. Ini saat ini saya akan memberikan edukasi tentang kebutuhan dasar pada ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir di rumah. Ibu Wati bersedia ya? Ibu Wita bersedia ya? Ya, saya bersedia. Ini tolong dipegang ya, Bu. Saya bacakan materinya ya. Kebutuhan dasar pada ibu nifas itu berupa nutrisi. Ibu menyusui harus mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Makan dengan diet berimbang, cukup protein, mineral, dan vitamin. Minum sedikitnya 3 liter per hari. Mengkonsumsi tablet zat besi selama 40 hari masa nifas, serta minum tablet vitamin A 200.000 unit. Eliminasi itu buang air kecil, buang air besar ya Bu ya. Ibu diharapkan dapat buang air besar, buang air kecil untuk BAB-nya 3-4 hari sekitar 3-4 hari setelah bersalin. Jangan menahan BAB dan BAK karena dapat mengganggu proses pemulihan alat kandungan. Karena memang kalau BAK itu kalau untuk uterus itu untuk mengukur rahimnya kita itu biar maksimal juga itu kandung kemih harus kosong. Jadi emang sebaiknya kalau emang udah rasa kencing juga kosong gitu. Ya buang air kecil lah ya. Aktivitas angkatlah barang mulai dari yang ringan-ringan. Jangan sampai mengangkat barang berat jika keadaan belum memungkinkan. Kebutuhan istirahat bagi ibu menyusui minimal 8 jam sehari yang dapat dipenuhi melalui istirahat malam dan siang. Jadi bisa dicicil namanya punya anak ya. Nggak bisa juga langsung jebret 8 jam gitu. Jadi kalau anaknya tidur ya kita tidur, anaknya bangun kita bangun. Begitulah Bu ya untuk ibu nifas. Sosial budaya yang merugikan ibu nifas. Senden. Jika senden dilakukan terlalu lama mengakibatkan peredaran darah ibu tidak lancar. Senden itu kalau orang Jawa bilang apa ya? Ya kayak korset tapi ini yang dililit berulang-ulang itu Bu. Menggunakan bebat terlalu kencang, bolehkah menggunakan bebat perut? Boleh asal jangan terlalu kencang ya. Itu. Minum jamu-jamuan. Nah ini contohnya ya Bu ya. Ada yang kalau korset yang biasanya yang kita pakai ya begini ya Bu ya. Kalau yang dililit ya. Kemudian hubungan seksual untuk ibu nifas. Biasanya ibu nifas melakukan hubungan seksual setelah 40 hari atau 6 minggu, tetapi semua itu tergantung pada pasangan masing-masing. Jika suami menghendaki sebelum 40 hari atau 6 minggu, lakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan 2 jari ke jalan lahir. Jika sudah tidak ada nyeri, maka diperbolehkan. Tetapi kalau masih ada nyeri, jangan dulu. Sebaiknya ditunda dulu. Senam nifas. Latihan senam nifas dilakukan untuk membantu mengencangkan otot-otot perut dan sekitar rahim, serta vagina telah teregang dan lemah. Hal ini untuk mencegah terjadinya nyeri punggung di kemudian hari dan terjadinya kelemahan pada otot panggul, sehingga dapat mengakibatkan ibu tidak bisa menahan BAK. Jadi kalau biar otot-otot perut kita kembali lagi kuat dan otot panggulnya bagus, itu kita sebaiknya senam nifas ya, biar yang nggak enaknya ini sering terjadi sih ya. Jadi kalau udah beberapa 2 atau 3 anaknya udah nggak bisa buang air kecil, udah nggak bisa nahan pipis gitu ya. Simple gerakannya ya, begini ya Bu ya. Itu diulang-ulang. Simple, walaupun simple ternyata sangat bermanfaat untuk kita ke depannya ya sebagai ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan Ibu? Saya rasa cukup. Cukup ya Bu ya, sudah cukup jelas. Kalau begitu saya masuk ke materi yang penyuluhan kesehatan perawatan bayi baru lahir Bu. Boleh. Ini boleh dipegang ya Bu. Oke ya, terima kasih. Perawatan bayi baru lahir di rumah.
Oke, pengertian bayi baru lahir itu adalah bayi baru lahir atau neonatus adalah masa kehidupan 0 sampai 28 hari di mana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menuju luar rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga umur kurang 1 bulan merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan yang paling tinggi. Dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul sehingga tanpa penanganan yang tepat bisa berakibat fatal. Itu menurut Kemenkes RI 2020. Bagaimana cara menyusui bayi? Susuilah bayi. Ini kebutuhan bayinya itu salah satunya menyusui ya. Nah, bagaimana cara menyusui bayi? Susuilah bayi kapanpun saat dia menunjukkan tanda-tanda lapar dan haus. Seperti menangis, memasukkan jari ke mulut, atau membuat suara seperti menghisap. Gitu ya biasanya ya. Sebaiknya jangan tunggu sampai ia menangis. Waktu menyusui bayi baru lahir adalah setiap 2-3 jam sekali. Jadi kalau kita menyusui kita lihat jam. Selesainya itu jam berapa, ntar 2 jam kemudian langsung kasih lagi. Jangan nunggu dia rewel dulu ya. Jangan lupa untuk membiarkan bayi bersendawa setelah menyusu agar perutnya tidak penuh dengan gas. Jadi kita gendong, tepoknya begini ya Bu. Belakang ya sus. Nah, itu sampai dia sendawa. Karena kalau tidak dia bisa gumoh keluar lagi nanti. Kasihan. Cara memandikan bayi juga nih. Bagaimana cara memandikan bayi di rumah? Setelah 6 jam, bayi dapat dilap dengan air hangat saja. Sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spons. Setelah tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air hangat. Hati-hati kepala terendam dalam air. Sebaiknya tidak mandikan bayi terlalu pagi atau sore. Biar nggak kaget-kaget ya suhunya ya. Bagaimana cara merawat tali pusat bayi? Cuci tangan terlebih dahulu. Jangan oleskan apapun pada tali pusat. Tidak perlu ditutup dengan kasar. Jangan ditutup dengan popok maupun gurita. Usahakan tali pusat tidak basah, tidak terkena air seni maupun tinja bayi. Cuci bersih dengan sabun dan air jika tali pusat kotor. Tanda infeksi tali pusat: kemerahan, bengkak, berbau busuk, dan terlihat nanah. Ini kalau sudah ada tanda infeksi Bu, boleh dibawa ke klinik ya, atau ke rumah sakit terdekat. Baru tanda-tanda yang mengancam nyawa bayi, tanda bahaya untuk bayi itu apa? Bawa segera bayi Anda ke petugas kesehatan terdekat jika pada bayi ditemukan tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang ingin minum. Bayi kejang, bayi lemah, bergerak hanya jika dirangsang atau dipegang. Nafasnya cepat, lebih dari 60 kali per menit. Normalnya 60 ya Bu ya, 40-60. Kalau lebih dari situ berarti sudah ada berarti nggak normal, ada sesuatu perlu diperhatiin. Kemudian bayi merintih, tali pusat kemerahan, bau bernanah. Bisa jadi karena tali pusatnya infeksi, jadi anaknya demam. Jadi demam, suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius atau tubuh terasa dingin. Suhu tubuh bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius. Itu tanda-tandanya ya Bu ya, untuk perawatan bayi baru lahir di rumah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sus berapa lama ya tali pusar itu bisa putus? Dia puput ya rata-rata sih seminggu ya udah puput ya. Oh, seminggu ya. Rata-rata. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup saya rasa. Ya. Oke. Untuk kesempatannya dan waktunya, terima kasih ya Bu Vita ya. Dan dia berharap informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi.